Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum memulai pertemuan doa kita, marilah kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu untuk perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami berterima kasih untuk kehidupan, nafas hidup yang boleh kami hidup pada pagi hari ini. Kami juga mau berterima kasih untuk kesempatan kami bisa mengikuti saat teduh pada pagi hari ini. Untuk menguatkan iman kami dengan mendengarkan renungan, dan tentunya juga dengan memuji dan menyembah-Mu. Kami juga mau berterima kasih untuk pelayanan yang sekarang ini kami lakukan. Semoga pelayanan kami ini dapat membuahkan hasil yang maksimal. Bapa, pada pagi hari ini, kami kembali berkumpul untuk melakukan saat teduh. Mohon urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya orang-orang yang bertugas di dalamnya bisa melayani dalam kuasa Roh Kudus. Curahkanlah kasih karunia-Mu ya Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah pada kami pada pagi hari ini. Dan juga kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk semua peralatan yang kami pakai, tutup bungkus semua peralatan yang kami pakai, jaringan, laptop, wifi, internet, semua yang kami pakai dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus juga kami yang bertugas pada pagi hari ini, usaha karya kami, pekerjaan cita-cita harapan kami, pekerjaan dan pelayanan kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, sucikanlah, kuduskanlah, dan tahirkanlah kami pada pagi hari ini, agar dengan semangat yang baru, kami dapat melayani pada pagi hari ini dengan baik. Ini semua kami mohon lewat pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Puji dan syukur kepada Tuhan kita haturkan karena perlindungan dan penyertaan Dia semalam di dalam tidur kita. Puji syukur karena pagi ini kita kembali di sini untuk mengikuti saat teduh. Begitu banyak perbuatan yang Bapa lakukan di dalam hidup kita. Begitu indah rancangannya. Begitu nyata dalam hidup kita setiap penyertaan Dia. Buat kasih setianya yang dilimpahkan kepada kita. Buat segalanya, Bapa begitu baik. Mari kita lantunkan, kita bersyukur bahwa Bapa luar biasa di dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Bapa, hanya ucapan syukur yang kami haturkan kepadamu. Kami ada di saat ini karena Engkau ya Bapa. Kami sehat saat ini karena Engkau. Kami dapat melayani di pagi ini karena Engkau. Kami dapat berkumpul pagi ini di saat teduh karena Engkau. Betapa baik Engkau ya Bapa di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami mau benar-benar ya Bapa bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sangat mengerti kami masing-masing. Engkau Bapa yang begitu mengerti segala apa yang kami perlu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Engkau baik kepada kami. Engkau sangat-sangat memperhatikan kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam penyembahan, ke dalam hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir ke dalam hidup kami, dan biarlah saat ini kami semakin dalam memuji dan menyembah-Mu. Dengan hati kami yang tulus ya Bapa, biarlah kami merasakan kehadirat-Mu. Biarlah kami merasakan urapan Roh Kudus-Mu. Kami mau masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan engkau dimuliakan dan tinggikan Engkau satu-satunya yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami Terima kasih Terima kasih Engkau mulia, we praise you, Lord. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu, Bu Sance. Urapi dia dengan roh kudus-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini firman akan diambil dari Sakaria 2 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 11a.
Penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, "Kemanakah engkau ini pergi?" Maka ia menjawab aku, "Ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya." Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, "Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di sana. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita teduhkan hati sejenak. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba mohon ampunilah dosaku, kuduskan, sucikan, dan tahirkan hati, pikiran, dan mulutku untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat terkasih, pagi hari ini kita membaca satu lagi janji Allah yang indah bagi Yerusalem. Aku sendiri akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Sejak Nebukadnezar menghancurkan tembok Yerusalem dan mengangkut penduduknya sebagai buangan hingga zaman di mana Zakaria melayani, Yerusalem telah menjadi kota tak bertembok dan telah ditinggalkan penduduknya, menjadi kota tak berpenghuni. Kemudian setelah 70 tahun penduduknya mulai kembali, maka nubuat Tuhan tiba kepada Zakaria. Nubuat yang menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kota Yerusalem. Zakaria melihat suatu penglihatan tentang adanya seseorang memegang tali pengukur. Ini melambangkan pemulihan bagi Yerusalem akan terjadi melampaui batas-batas kota lamanya. Orang itu akan mengukur batas kota Yerusalem kuno, tetapi Tuhan akan membuat Yerusalem menjadi besar dan penuh dengan orang-orang, sehingga kemegahan kota itu akan melampaui kemegahan sebelumnya. Apakah ini berarti Yerusalem tidak akan ditembok menjadi kota berbenteng lagi? Tidak. Yang dimaksudkan adalah pemulihan Yerusalem secara kekal akan terjadi melampaui kota itu dahulu. Yerusalem baru akan menjadi daerah yang sangat luas dan tidak bisa diukur dengan kehadiran Tuhan dan kemuliaan di dalam. Tidak ada tembok karena kuasa Tuhan akan melindungi kota itu dan kemuliaannya akan memenuhi kota itu. Aku sendiri yang akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Zakaria 2 ayat 5. Tembok menjadi tempat perlindungan dan membentengi kita dari segala macam serangan musuh. Tembok biasanya dibuat kokoh dan kuat agar tidak mudah ditembus oleh musuh. Pada zaman itu, tembok besar tersebut dibangun untuk melindungi rakyat dari serbuan mendadak para pengembara dan menjaga mereka dari penyerangan yang dilakukan oleh negara-negara musuh. Tembok lahiriah dapat dikikis dan dirobohkan, betapapun tinggi dan kokohnya tembok tersebut dibangun. Namun, sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai tembok rohani, perlindungan terbaik yang dapat dimiliki oleh siapapun. Yaitu adalah kehadiran Allah secara pribadi di dalam diri kita. Tak satu pun yang dapat mencapai kita tanpa terlebih dahulu melewati Dia dan kehendaknya.
sehingga di dalam Dia kita aman dan tenang. Namun ada beberapa hal yang dapat meruntuhkan tembok rohani kita, yaitu apabila Tuhan tidak dimuliakan di dalam kehidupan kita. Ini merupakan seruan Nabi Zakaria yang ditujukan kepada umat Israel untuk kembali bertobat dari jalan-jalannya yang salah. Telah lama Yerusalem ditinggalkan bangsa Israel pada masa pembuangan, karena mereka berulang kali mencemarkan nama Tuhan. Kini setelah habis masa pembuangan, mereka dituntun untuk kembali pulang ke Yerusalem, untuk membangun kembali tempat agar nama Tuhan dimuliakan kembali. Ada ketakutan pada mereka apabila musuh akan melakukan hal yang sama seperti di masa lalu, yaitu memporak-porandakan kembali rumah Tuhan dan menawan mereka. Namun lewat nabinya meyakinkan bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi tembok berapi di sekeliling mereka. Hal yang sama akan Tuhan lakukan bagi kita pada saat ini, yaitu Ia sendiri yang akan menjadi pagar tembok berapi di sekeliling kita, di dalam sekeliling rumah tangga kita, di keluarga kita, di sekeliling tempat pekerjaan dan usaha kita. Namun hal itu tidak akan otomatis terjadi kecuali apabila nama Tuhan sendiri yang menjadi kemuliaan satu-satunya di dalamnya. Seringkali kita berseru meminta perlindungan kepada Tuhan, namun perlindungan itu sepertinya sungguh-sungguh tidak kita alami. Penyebabnya adalah karena kita tidak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk mengalami tembok perlindungan dari Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita, baik dalam perkataan, perbuatan, menjadi saksinya. Karena Tuhan adalah tembok berapi bagi setiap kita. Dikatakan, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. 2 kali Allah mengulang kata-kata aku akan diam di tengah-tengahmu. Sahabat terkasih, seringkali kita akan kedatangan tamu, baik itu saudara atau sahabat yang akan diam menginap di rumah kita. Apa yang kita persiapkan? Seringkali dengan sengaja kita membersihkan rumah dengan lebih serius lagi. Menata rumah dengan lebih indah. Tujuannya pasti bukan untuk pamer, tapi untuk menghormati tamu yang akan menginap di rumah kita. Bayangkanlah apabila Allah sendiri yang akan diam di dalam hati kita, di tengah-tengah kita. Apakah kita sudah membersihkan rumah hati kita? Sudahkah kita buang sampah-sampah dendam, kemarahan, dan kebencian di dalamnya? Apakah kita sudah memakai baju kekudusan untuk terlihat layak dan pantas menyambut Dia? Jika kita bisa menyambut kedatangan tamu manusia dengan persiapan yang sungguh-sungguh, apalagi Allah yang akan diam di hati kita, yang kita sambut kedatangannya dalam tiap misa kudus dalam rupa hosti. Mari sahabat terkasih, hargai kehadirannya. Sambut Dia dengan sorak-sorai dalam hatimu. Kenakan senyum terindah. Ramahlah kepada semua orang. Karena kita mau bersuka cita, karena ada Allah yang diam di tengah-tengah kita. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di pagi yang indah ini kami boleh memuji, mendengarkan suara-Mu, dan menyembah-Mu. Kami ada saat ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa, kami juga berterima kasih buat firman yang telah ditaburkan oleh saudari kami Sanja, supaya kami bisa lebih mendekat kepadamu, dan di saat kami melayani hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan biarkan tembok-tembok penghalang
untuk kami mendekat padamu ya Bapa. Bersihkanlah kami dari luka-luka batin, dari luka-luka yang mungkin teman-teman kami tidak sengaja menyakiti kami. Kami tahu Bapa, kami penuh dengan kelemahan dan kedagingan. Saat ini Bapa, kami mau letakkan semua luka-luka di dalam hati kami dan semua kelemahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Supaya sepanjang hari ini, apa yang kami perbuat, apa yang kami ucapkan, benar-benar hanya berasal dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga memohon untuk perlindungan-Mu atas Pak Paulus dan Sivila dan kami semua para pelayan-Mu di dalam KPH. Berikanlah kami semua kesatuan hati ya Bapa, supaya kami benar-benar melayani dengan tulus, seperti Engkau, kasih-Mu begitu tulus kepada kami. Bersihkanlah kami dari semua rasa iri, rasa sakit hati. Kami percaya Bapa, karena Engkau yang memanggil kami sebagai pelayan-Mu, maka hanya Engkau yang berhak atas hidup kami. Jauhkanlah kami dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu. Terima kasih Bapa, buat berkat-Mu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk melayani di dalam KPH ini. Kami juga memohon untuk perlindungan-Mu buat semua yang hadir pagi ini dan semua keluarga kami. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Engkau akan membalut kami semua dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai dari layar pertama. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.